Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sudah lama Mister tidak upload terkait dengan materi pembelajaran. So, pada video kali ini Mister akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya materi terkait dengan adjective clause. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan materi sebelumnya, yakni relative clause. Ya, bisa lihat dan tonton video Mister sebelumnya terkait dengan relative clause. Nah, apa itu adjective clause? Bagaimana contohnya? Mari kita lanjutkan. Let's get started. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan adjective clause, Mister akan review terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan adjective supaya nanti lebih mudah untuk memahaminya. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda. Nah, ini harus diingat-ingat. Ya, adjective berarti kata digunakan untuk mendeskripsikan noun. Contoh, this book is new. Mana adjektifnya? Adjektifnya adalah new. Dan kata new ini mendeskripsikan book. Jadi ini buku yang baru. Ya, saya ingat ya, ketika masih SMP, insya Allah pernah diajarkan, tapi Mister ulang kembali supaya lebih paham. Oke. Selanjutnya, clause. Nah, ini masih banyak yang belum paham apa itu clause, masih ada yang bertanya. Nah, di sini Mister jawab, clause itu adalah sekelompok kata di mana di dalamnya harus ada subjek. Subjek itu bisa juga dikatakan dengan pelaku, subjek atau pelaku. Dan juga predicate. Predicate itu kalau misalnya di bahasa Inggris kita juga bisa katakan verb atau kata kerja. Ya, contoh, ada kalimat he learns English every day. He ini merupakan subjek, learns ini merupakan predicate atau verbs. Nah, kalimat ini, he learns English every day, ini merupakan clause. Ya, he learns English itu juga clause. He learns English every day itu clause. Intinya, ketika sekelompok kata itu ada subjeknya dan ada predikatnya, itu dinamakan dengan clause. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah dependent clause. Ya, tadi kita belajar, Mister sampaikan terkait dengan clause. Clause itu sebenarnya ada dua. Yang pertama independent clause, yang kedua adalah dependent clause. Nah, karena kita belajar terkait dengan adjective clause, maka ini akan berhubungan dengan dependent clause. Maka yang Mister jelaskan adalah dependent clause-nya saja. Apa itu dependent clause? Yakni sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Ya sama tadi clause itu kan, subjek dan predicate, sama subjek dan kata kerja. Namun, kalimat tersebut bukanlah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Jadi kalimatnya itu tidak dapat berdiri sendiri. Tadi Mister sampaikan, clause itu ada dua. Yang pertama independent clause, yang kedua adalah dependent clause. Kalau dependent clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya independent adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Agar lebih paham, kita lihat contoh. He likes the painting
that I just made. Dia menyukai gambar yang telah saya buat. Dia menyukai lukisan yang telah saya buat. Nah, tadi he likes the painting. He likes the painting ini juga clause. Tapi ini merupakan independent clause karena bisa berdiri sendiri. Nah, he likes the painting. Adapun yang ini, that I just made. Ada kata-kata I, nah ini merupakan subjek. Made, ini kata kerja. Berarti that I just made ini juga merupakan clause. Tapi clause apa? That I just made adalah dependent clause. Karena apa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Apa iya nggak bisa berdiri sendiri, Mister? Ya iya. Kalau misalnya contoh, he likes the painting, itu Mister hapus, yang ada hanya kata that I just made. Hanya kalimat that I just made. Maka, that I just made itu tidak dapat bisa berdiri sendiri. Artinya adalah, itu maknanya rancu. That I just made. Nah, bingung kan? Nah, itu. Jadi, itu yang dinamakan dengan dependent clause. Baiklah, semoga sudah paham ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita melanjutkan terkait dengan adjective clause. Ya, tadi sudah paham adjective itu apa, clause apa, kemudian dependent clause apa. Nah, sekarang adjective clause yakni jenis dependent clause. Ya, dependent clause berarti kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi jenis dependent clause yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda dalam kalimat. Nah, jenisnya adalah dependent clause dan mendeskripsikan kata benda yang ada dalam kalimat. Begitu. Nah, supaya lebih paham, Mister beri contohnya, tapi kita break dulu, guys. Hai. Oh my god. Ya Taibah. Oke. Nah. Ya. Nah, masuk ke adjective clause lagi. Ya, tadi pengertiannya sekarang adalah adjective clause dimulai dengan relative pronoun. Kemarin kita belajar terkait dengan relative pronoun. Ada who, which, that, whom, whose, itu ya, masih ingat? Kalau belum ingat, silahkan ditonton kembali video Mister sebelumnya. Nah, yang menghubungkan dengan kata yang dideskripsikannya. Jadi, adjective clause itu diawali dengan relative pronoun. Contoh, chocolate, which many people adore, is fattening. Chocolate, nah chocolate ini adalah noun, kata bendanya. Which itu relative pronoun. Nah, berarti which ini relative pronoun. Many people adore, which many people adore. Nah, which many people adore ini adalah adjective clause. Nah, dengan kata lain, adjective clause itu diawali dengan relative pronoun. Relative pronounnya apa? Which. Itu. Jadi, which many people adore itu mendeskripsikan coklat, mendeskripsikan kata benda. Jadi, coklat yang banyak orang mengaguminya, banyak orang kagum dengan coklat itu, is fattening, dia itu menggemukkan badan. Ya. Jadi, coklat which many people adore ini adjective clause. Adjective clause ini menerangkan coklat. Oke ya. Mulai bisa dipahami. Oke. Kita lanjut. Biar lebih paham lagi, Mister berikan contoh-contoh terkait dengan adjective clause.
Nah, another example. People who smart follow the rules. Who are smart follow the rules. Ini adalah adjective clause. Ya, adjective clause. Adjective clause diawali dengan who. Who ini relatif pronoun. Nah, adjective clause ini menerangkan atau mendeskripsikan people, kata benda. Oke. Lanjut ke contoh yang lain. Charlie has a friend whose daughter lives in China. Whose daughter lives in China ini adalah adjective clause, diawali dengan whose. Whose ini adalah relative pronoun dan mendeskripsikan friend. Friend ini sebagai noun. Ya, jadi whose daughter lives in China itu adjective clause yang menerangkan noun. Nounnya apa? Friend. Another example. That boy, whom loved by the teachers, get a perfect score in English test. Whom loved by the teachers ini adalah adjective clause. Ya. Diawali dengan relatif pronoun whom dan mendeskripsikan kata benda boy. Oke? Nah, makanya menjadi adjective clause. Agar lebih paham lagi, ada contoh ini. I like the movie that we watched yesterday. Klausa that we watched yesterday ini merupakan adjective clause. Diawali dengan relatif pronoun that dan mendeskripsikan kata benda movie. Oke? Nah, insya Allah sudah paham ya. Nah, ini ada tambahannya. When and where kadang juga dipakai sebagai relatif pronoun. When untuk menunjukkan keterangan waktu dan where untuk keterangan tempat. Contoh, I can remember the time when cell phone didn't exist. Nah, when cell phones didn't exist ini merupakan adjective clause yang diawali dengan kata when. When ini juga bagian dari relative pronoun dan mendeskripsikan kata benda time. Selanjutnya, the lake where we first met is opened for public now. Where we first met ini merupakan adjective clause yang diawali dengan relative pronoun where, ini untuk keterangan waktu ya. Kemudian mendeskripsikan kata benda lake. Begitu. Ya, insya Allah semoga paham. Ini waktunya sudah lumayan. Jadi begitu saja. I think enough for today. If you have any questions, please ask me or you can write on the comment below. Okay, I hope all of you understand all of my explanation. See you next time. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.